TV ke media belum ada. Gitu. Iya. Spesial. Yang biru, yang kuning, kita semua color. Oke. Ya. Wah, luar biasa narasi TV. Satu lantai ini ya. Wah, ini tokoh besar saya ini. Yang punya Republik ini. Kekuatan gotong royong itu Gitu ya. bisnis semua boleh berubah yang penting karyawannya. Saya baru sadar ini. Oke. Satu lantai ini. Sektor next. Tapi apa ini kalau punya apa bisnis lainnya? Masukannya meskipun diviralkan biar nonton semua maksudnya dari copot dari beberapa yang punya talenta agaknya kumpul semua di sini. Iya, teman-teman lama gitu. Sebar di platform digital, di YouTube sama di platform www.narasi.tv. Oh. Ya. Dan kita taruh di medsos, di Facebook, di Instagram. Selamat datang di Catatan Najwa bersama duo Bujang. Barengan dong biar kayak moderator. Hampir kita Itu bisa calon moderator ini. calon moderator debat ketiga loh. Amin, Bro. Ya udahlah. Tahun berapa? Nah, nggak tahu. Pokoknya kalau ada dua bujang ada hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak persembahan dari Kopi Kapal Api. 1 juta rupiahnya dipotong pajak tapi ya. Nah, nanti bakal ada pertanyaan pop up. Di situ kamu harus menjawab pertanyaan dengan benar di akun Facebook kamu. Dan jangan lupa untuk mention ke akun Facebooknya siapa, Bro? Najwa Shihab dan juga Kopi Kapal Api. Nah, episode kali ini seru banget karena akan menghadirkan Najwa Shihab bersama. Pak Priyo Budi, Oke. Pak Hasto Kristianto. Yes, itu mereka siapa, Bro? Pak Priyo Budi itu adalah wakil ketua BPN-nya Prabowo Sandi. Oke. Kalau Pak Hasto itu sekretaris TKN-nya Jokowi Ma'ruf. Nah, jadi kita akan melihat beradu pendapat dan gagasan setelah debat kedua kemarin seru banget. Ini di catatan aja, selamat menyaksikan ya. Teguh nih. Resapi. Halo, ketemu lagi di Catatan Najwa. Saya bersama dengan dua politikus senior, para jagoan silat yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia perpolitikan Indonesia dan saat ini masing-masing berada di dua kubu yang berbeda. Kita mau bicara soal isu-isu yang ramai muncul pasca debat kedua. Jadi bukan spesifik debat keduanya sesungguhnya, tapi kita tahu debat kedua itu menyisakan ada banyak sekali topik yang beredar dan menjadi perbincangan publik. Salah satu yang paling ramai adalah yang juga kemudian tambah ramai karena orang di sebelah saya ini kemudian press release soal kepemilikan lahan. Anda spesifik menyoroti soal kepemilikan lahan. Yang Anda sindir bukan hanya Pak Prabowo, tapi juga Pak Amin Rais. Apa maksud Anda, Mas Hasto? Tolong dijelaskan. Yang ini ramainya kan justru setelah debat. Iya, makanya. Dan muncul politik kambing hitam, kemudian muncul
berbagai kontroversi juga terkait dengan data-data. Maka kami ingin meluruskan debat itu mazhabnya adalah berbicara tentang politik kebijakan. Yang disampaikan Pak Jokowi adalah politik pertanahan yang justru lebih menempatkan bagaimana hak rakyat atas tanah. Dan ini sekaligus mematahkan seluruh jargon kepemilikan tanah oleh elit. Itu yang paling getol adalah Pak Prabowo dan Pak Amin Rais. Maka kami menyampaikan suara-suara yang muncul itu dan kemudian kami singgung bahwa yang disampaikan Pak Jokowi itu perombakan secara fundamental terhadap politik pertahanan kita. Dan itu sesuai dengan aspirasi Pak Prabowo, Pak Amin Rais. Kok kemudian malah ikut-ikutan menjadi kelompok yang paling keras. Maaf saya terpaksa megang telinga itu karena gatal bukan karena ada earpiece di tempat saya. Paling jago kalau nyindir ini. Coba. Jadi tapi kan Pak Jokowi ketika menyebutkan kan Pak Prabowo yang memiliki lahan. Jadi itu sesungguhnya menurut Anda itu bagian dari kebijakan, bukannya menyerang personal itu? Bukan, sama sekali nggak ada serangan personal. Masa Pak Jokowi orang Solo yang oleh Pak Amin Rais dikatakan orang desa, tapi kan justru kebijakan-kebijakan itu menempatkan rakyat sebagai sumber aspirasi. Ketika Pak Prabowo menyerang terhadap kebijakan tanah pertanahan dari Pak Jokowi sertifikasi lahan dan kemudian Pak Prabowo mengeksplorasikan nanti tanah negara akan habis. Pak Jokowi justru memberikan jawaban bahwa bukankah Pak Prabowo yang menguasai lahan rakyat, lahan paling banyak. Dan itu merupakan hal yang sangat menohok, biasa dilakukan karena yang disampaikan adalah sebuah fakta. Jadi nggak ada serangan pribadi. Oke, Mas Priyo, silakan Mas Priyo. Ya, sebenarnya debat kemarin berbeda dengan yang pertama. Ada hal-hal yang secara natural memang kita desain dan bagus, lebih berwarna begitu. Dan ke depannya model semacam itu yang terus akan kita genjot supaya juga ada show-nya, supaya publik jutaan rakyat yang memirsa itu juga merasa tertarik. Tapi memang ada yang mengejutkan saya kemarin sejak awal debat pertama. Itu seolah-olah Pak Jokowi kemudian mengubah style yang selama ini dikenal oleh publik, termasuk saya kenal, yang biasanya ya sangat khas Jokowi, kemudian berubah menjadi sangat agresif, sangat ekspansif, bahwa ada malah gestur beliau seperti menahan amarah begitu. Seperti apa? Ya, termasuk yang menuding kepada Pak Prabowo suatu misi yang sebenarnya seperti ingin menunjukkan di depan publik bahwa itu loh lawan tanding saya Prabowo Subianto itu ternyata nih. Jadi muatannya belum muatan ingin mendelegitimasi, ingin menurunkan pamor dari Pak Prabowo, termasuk yang saya katakan tadi, yaitu tudingan tentang kepemilikan lahan. Dan saya setelah break ini kan mengusulkan kepada Pak Prabowo izin Pak Prabowo berkenan di closing remark, ini kan ada nih, closing remark berkenan untuk menanggapin itu karena kalau nggak diluruskan sudah terlanjur dibaca oleh jadi didengarkan. Itu usulan Anda Mas Priyo? Dan banyak lain. Cara menyampaikan urusannya hati-hati sekali. Izin, mohon berkenan. Ya, saya Mas Hasim Johaidikusumo juga di situ ada juga Mas Sudirman Said. Spontan saat itu pada saat break bilang Pak itu harus ditanggapi tudingan Pak Jokowi itu. Iya, harus tanggapin dan diluruskan sebenarnya duduk perkaranya seperti apa. Tapi jawaban Pak Prabowo mengejutkan saya itu. Saya kesal menjawaban sabar. Saya kemudian mengatakan izin jenderal, sabar bagaimana? Kan ini harus diluruskan karena sudah terlanjur dengarkan dan ini kan menjatuhkan pamor. Oke, Mas Hasto gimana Mas? Kalau dalam style sebenarnya nggak berubah Pak Jokowi ya Pak Jokowi. Hanya untuk kebijakan yang oleh Pak Prabowo sendiri diserang seolah-olah mazhabnya berbeda. Kan berulang kali Pak Prabowo menjelaskan mazhab kami itu aspek keadilan dan keadilan. Dikuasai asing. Tetapi kemudian Pak Jokowi menyampaikan sebuah fakta bahwa sertifikasi tanah untuk rakyat ini memberikan hak yang paling elementer bagi rakyat, perlindungan atas aset ekonomi yang dinilai paling berharga yaitu tanah. Itu negara hadir. Dan kemudian ketika itu justru diserang oleh Pak Prabowo, maka ini menjadi sebuah arus balik bagi beliau yang ternyata selama ini mengkritik punya jargon lahan dikuasai elit, ternyata Pak Prabowo menjadi bagian dari elit. Maka kemudian kita lihat respon di sosial media, mulai bertanya, dulu Pak Prabowo duitnya dari mana? Ketika mengambil lahan itu. Apalagi kemudian ada serangan. Ternyata tidak dipakai untuk para kombatan GAM
Mereka menyatakan nggak pernah penggunaan lahan itu untuk kombatan GAM. Jadi apa yang disampaikan pasca debat itu ternyata juga penuh dengan manipulasi pernyataan. Jadi yang kemudian catatan kedua adalah banyak data-data yang disodorkan oleh Pak Jokowi itu ternyata data-data yang ya mohon maaf saya katakan manipulatif. Misalnya, Mas? Tidak jujur, banyak sekali, ada 9 elemen kalau saya kan terlalu Oke, banyak. yang menurut Anda paling menonjol? Banyak sekali, misalnya ya pengakuan beliau terhadap sekian kilometer jalan desa produktif, ini kan sebenarnya menihilkan prestasi dari presiden-presiden sejak zaman Pak Harto, kemudian Pak Habibie, Pak Ibu Mega sendiri, kemudian zamannya Pak SBY dan seterusnya seolah-olah dinihilkan. Oke, Mas Hasto, Kan itu kan jadi Kalau gitu. masalah jalan desa gampang, nanti Mas Priyo saya ajak, silakan Mas Priyo yang milih desa-desa sebagai sampling. Itu kan average hanya 2,5 kilometer dan nggak ada namanya menihilkan Pak Jokowi itu prestasi dengan pemerintahan sebelumnya, nggak pernah ada. Dan kemudian bukankah selama ini Pak Prabowo orang yang sangat tidak paham dengan data? Sejak tahun 2009 ketika kami berkoalisi bersama, Pak Prabowo selalu mengatakan 99% penduduk Indonesia miskin. Kemudian beliau juga selalu mengatakan 500 triliun bocor. Itu sejak tahun 2009. Nah dengan demikian sebenarnya kalau persoalan bicara data yang paling tidak paham data adalah Pak Prabowo. Bahkan kami mengatakan beliau tidak berkompeten untuk memahami tentang keindonesiaan kita itu sendiri. Sehingga ketika Pak Jokowi menyampaikan data itu menunjukkan sebuah progres. Tadi Mas Hasto mengatakan bahwa bahkan Pak Prabowo tidak kompeten karena tidak memahami data. Ada tanggapan soal itu? Tega-teganya disebut seperti itu. Pak Prabowo selama ini Coba, dikenal. 3 keberhasilan Pak Prabowo, Mas. Sebentar. Selama ini Pak Prabowo hanya oleh sebagian orang ya dikenal jenderal, tegas, memimpin Kopassus dan seterusnya. Yang orang alpa adalah beliau ini adalah intelektual, jenderal yang cendekiawan. Di sini melihat kalau dari segi intelektualitas dan seterusnya, bobot Pak Prabowo melebihi rata-rata. Melebihi Pak Jokowi? Saya izin tidak ingin mengatakan gitu, termasuk Jadi rata-rata jika siapa, Mas? IQ dibuka saja IQ-nya, kalau kemudian tim dokter yang memeriksa itu sama membuka, itu bagaimana kecerdasan Pak Prabowo di sini juga lihat. Dibandingkan dengan? Dibandingkan dengan rata-rata para pemimpin. Oke. Ya. Padahal Oleh karena untuk itu, menjadi pemimpin. oleh karena itu sebenarnya kalau dari segi performan itu, kalau jika kemudian head to head tentang kecerdasan dan seterusnya, saya mohon maaf Mas Hasto, sebenarnya dengan mengatakan Pak Prabowo tidak kompeten itu pertanyaan yang saya keberatan. Saya tidak enak harus mengatakan bukankah Pak Jokowi lebih apa Mas? Ya misalnya lebih Kok kurang ragu-ragu? berkompeten untuk hal-hal semacam ini. Oke. Untuk hal-hal yang sebenarnya Mas kita Hasto, inginkan sebagai pemimpin yang hebat harus begitu. menjelaskan apa penilaian Anda sampai mengatakan tidak kompeten dan memang kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi kelebihannya apa? Ya tadi memang Pak Prabowo itu jenderal yang tegas. Saya katakan super tegas, bahkan emosional. Sehingga munculkan sebuah tindakan-tindakan di masa lalu yang menyebabkan karir beliau harus berhenti di tengah jalan. Itu karena super tegas itu. Nah kemudian yang kedua, untuk memimpin negara yang begitu besar, itu karakter seorang pemimpin itu jauh lebih penting. Jauh lebih fundamental daripada sekedar katakanlah IQ itu sendiri. Karena kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional ini akan menentukan watak karakter dari pemimpin, apakah dia membangun peradaban itu sendiri bagi kepentingan rakyat atau juga membangun kepentingan dirinya sendiri. Anda setuju dengan Mas Priyo kalau misalnya dokter memeriksa IQ maka Pak Prabowo akan lebih tinggi di atas rata-rata pemimpin? Dari hasil penelitian ya, saya membaca buku James Collins melakukan research terhadap 100 perusahaan-perusahaan besar dunia yang bisa dianalogikan juga dengan negara. Untuk memimpin itu yang diperlukan bukan sosok yang ambisius. Sosok kepemimpinan tingkat 5 yang humble tetapi merupakan perpaduan antara kemampuan profesional dan kerendahan hati. Itu yang diperlukan dari hasil riset. Dengan demikian terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Priyo tadi, mari kita lihat prestasinya saja. Maka saya minta Mas Priyo sebutkan, apa sih 3 keberhasilan Pak Prabowo buat bangsa dan negara? Yang bisa dijual bagi kepentingan rakyat apa coba? Sebut aja 3. Mas Priyo? Salah satunya di antara, saya sebenarnya nggak mau jawab ini. Salah satunya adalah mengantarkan, dan sering ini balas budi dibalik dengan air tuba, ialah mengantarkan Pak Jokowi dari seorang wali kota di Solo menjemput kepemimpinan di Jakarta sampai kemudian meroket. Itu salah satu prestasi Pak Prabowo. Tapi saya nggak mau menjawab ini.
yang ramai justru pasca debat Mas Priyo Iya, iya, adalah iya. ketika Saya melihat- ketika ada earpiece tudingan Oke. menggunakan alat bantu komunikasi.